Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, papan cek dulu. Sebelum itu, persilakan untuk KM memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa mengenai pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya buka absen dulu ya. Sebelum belajar dimulai, yang dipanggil silakan angkat tangannya. Adinda, Algis, Amanda, Asofa, mari kita doakan untuk teman-teman kita semuanya yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kembali. Berikan pengukuran Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri dengan merapikan terlebih dahulu pakaian kalian. Kalau sudah, marilah kita awali sebelum masuk ke dalam materi, yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional, di mana untuk menunjukkan sikap kita dalam nasionalisme. Dipersilakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, dalam materi kali ini kita akan memiliki sebuah tujuan pembelajaran, yaitu di mana tujuan pembelajaran kita kali ini kita akan bahas perihal dari amanah dan juga tentang jujur. Bisa lihat di layar tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis perbedaan antara perilaku amanah dan jujur. Tentunya harus dengan baik. Dan tujuan yang kedua, yaitu di mana kalian harus bisa menelaah cara berperilaku amanah dan jujur. Tentunya harus dengan benar. Dan tujuan pembelajaran ketiga, kalian harus bisa menerapkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus dengan baik. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menelaah hikmah, amanah, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dari keempat tujuan pembelajaran ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya, sebagai awal, kita akan coba untuk menyambungkan antara materi kali ini dengan pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa lihat di depan ada gambar apa yang kalian lihat? Ada zakat. Oke. Lalu di sana ada kata panitia dan ada 5 orang. Ya. Tentunya ini merupakan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu kita mempelajari perihal zakat. Kita akan coba kaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sekarang, yaitu tentang amanah dan jujur. Dimulai yaitu dari pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa menjawab? Silakan dengan pertanyaannya, mengapa kita harus amanah dan jujur? Dihubungkan dengan gambar yang ada di depan. Silakan yang menjawab. Acungkan tangan. Baik, silakan. Silakan Nopia. Bagaimana? Oke, supaya bisa dipercaya oleh orang lain. Hubungannya dengan gambar ini bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Yang lainnya? Silakan dilanjutkan, Oke. Oke,
supaya bisa dipercaya, dan ini merupakan karena panitia zakat itu orang yang amanah dan percaya. Baik, bagus, terima kasih. Selanjutnya, di mana kita harus bisa memiliki sifat amanah dan juga jujur tentunya. Karena bagaimanapun sifat amanah dan jujur yaitu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul. Amanah maupun jujur. Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Maka itu menjadi suatu hal motivasi untuk kita. Bagaimana kalian ingin punya banyak teman, bagaimana kalian ingin bisa dipercaya, yaitu marilah kita untuk bersikap amanah dan jujur. Baik, di dalamnya ada tayangan video yang akan coba kalian analisa masih tentang amanah dan jujur. Kalian simak dan berikan sebuah kesimpulan di dalamnya. Baik, itu merupakan tayangan dari video singkat tentang kisah Musa dan Rara. Ada pembantu lagi untuk kalian yang bisa menjawab, silakan ajukan tangan dan berdiri ya. Yaitu yang pertama, silakan kalian simpulkan dari cerita tersebut atau boleh kalian menceritakan ulang dari kisah Musa dan Rara. Ada yang bisa? Silakan ajukan tangan kesimpulannya. Silakan. Dari kisah itu kalian apa yang kalian bisa dapatkan? Yang kedua, aku ulang lagi, mengapa kita harus mempunyai sikap amanah dan jujur? Ajukan tangan, lalu berdiri. Ya, silakan. Ya. Oke, supaya bisa dipercaya orang lain. Tepuk tangan untuk pihak. Lanjut kita dalam permasalahan ini, yaitu kalian akan membuat sebuah project-nya yaitu berupa poster, yaitu poster mengenai amanah dan jujur. Dan nanti kita akan buat pembarengan semuanya dari tahap step by step. Dan nanti kalian akan mempresentasikan. Tentunya semuanya dikerjakan secara berkelompok. Ya, semuanya sudah bikin kelompok dari pertemuan sebelumnya kan? Oke. Baik, sekarang silakan kalian untuk duduk secara berkelompok. Ya, silakan. Kalian akan mengisi LKPD yang nanti tentunya diisi berbarengan dengan teman-teman sekelompok kalian. Boleh dipersiapkan nantikannya. Untuk pertemuan atau untuk pertemuan sekarang, silakan kalian mengisi LKPD-nya dimulai dari mata pelajaran. Silakan isi satu orang saja. Nah, nanti semuanya bekerja dengan peran yang berbeda. Setelah itu kalian isi kelasnya, lalu juga kalian menuliskan tanggal dan hari. Kelompoknya tadi Bapak sudah sebutkan ya, tetapi kita pakai berdasarkan Khulafaur Rasyidin. Bapak akan tentukan ini kelompok Abu Bakar. Ditulis nama-nama anggotanya siapa saja. Tulis nama-nama anggotanya siapa saja. Kalau sudah, bisa dibacakan untuk nama kerja ya, nama kerja. Tentunya kalau dalam tujuan pembelajarannya kita sudah lihat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menganalisis perbedaan antara perilaku amanah dan jujur. Kalian bisa menelaah cara berperilaku amanah dan jujur dengan benar, dan juga kalian bisa menerapkan contoh perilaku amanah dan jujur. Dan yang terakhir, kalian bisa menelaah hikmah sikap amanah dan jujur. Ada yang membacakan dari petunjuk belajar? Silakan dari Umar bin Khattab. Jawab ya. Oke. Poin 1. Oke, baik, terima kasih. Tentunya
PD. Kita masuk ke tahap yang pertama. Di sana ada tahap pertama. Tahap pertama di sana kalian disuruh untuk menyimak video. Ya, di mana video ini adalah masih berhubungan dengan Musa, ya, dan juga yaitu ada berhubungan dengan pertanyaan di tahap pertama. Silakan kalian keluarkan gadgetnya. Lalu silakan kalian memasukkan link yang ada di LKPD tersebut. Silakan masukkan linknya. Nanti akan ya, itu semua untuk kalian bisa menjawab di tahap pertama. Bapak kasih waktu ya untuk kalian menjawabnya hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Pertanyaannya ada di lembar kelima. Kalian bagi tugas dengan teman-teman kalian. Ada yang menjawab soal nomor 1, ada yang menjawab soal 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Ya, silakan kalian diskusikan. Dari tayangan video tersebut ada sebuah permasalahan dan juga ada sebuah bahan materi yang bisa kalian dapatkan selama kalian pembelajaran di sikap amanah. Ini isi link video yang ada di LKPD. Kalau sekiranya sudah dapat jawabannya bisa langsung tulis di lembar kedua. Itu soal-soalnya. Sambil mengisi pengalaman nilai kalian. Oke, itu dari tahap pertama, yaitu kalian bisa memecahkan sebuah permasalahan. Sudah ketemu siapa pertanyaannya? Oke, kalau sudah silakan ditulis dari pertanyaan tersebut. Kalau masuk ke tahap yang kedua, karena kita akan membuat poster, tentunya kita harus bisa menentukan satu topiknya dulu. Ya, topik posternya kalian itu apa? Di sini kita ada dua materi, yaitu amanah dan jujur. Bapak akan bagi ya, Bapak akan bagi dua kelompok, di mana nanti topiknya berbeda. Kelompok Abu Bakar, silakan dilihat di halaman yang ketiga, yaitu di sana ada contoh poster, dan juga silakan dari kelompok-kelompok lainnya lihat di halaman ketiga. Ketiga yaitu banyak sekali contoh-contoh poster yang nanti itu menjadi sebuah rujukan acuan kalian untuk membuat poster nantinya ya. Nah, sekarang Bapak akan bagi dulu topiknya supaya beda. Abu Bakar dan Utsman bin Affan membuat poster tentang amanah. Kenapa dipisah atau dibedakan? Supaya nanti ketika presentasi diferensiasi, yaitu jadi semuanya tidak sama. Oke, silakan kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua di lembar yang ketiga ya. Ketiga, baca di sana ada rancangan proyeknya. Ya, rancangan proyeknya di lembar yang ketiga. Kalian baca kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya dalam pembuatan poster. Dan kalau sudah dibaca, silakan kalian isi topiknya, isi apa saja bahan alat yang perlu kalian siapkan untuk nanti kalian membuat poster. Silakan didiskusikan. Dan juga langkah kerjanya kalian tuliskan. Langkah kerja di sini kalian harus menuliskan orang-orang yang ada dalam kelompok kalian tugasnya sebagai apa. Ada yang tugasnya mendesain, ada yang kalau ada yang belum pahami, tanyakan ke Bapak, ya, supaya kalian paham betul bagaimana ini maksud dari tahap kedua ini, yaitu tahap kedua kita akan merancang proyek. Ya. Ini ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa angkat tangan ya? Supaya nanti alur untuk pembuatan posternya jelas.
Jadi nanti hari pertama oleh siapa, hari kedua oleh siapa, ketiga oleh siapa. Ini ada dalam penyusunan jadwal. Waktunya 5 menit lagi ya untuk tahap kedua. Lanjut nanti kita masuk ke tahap ketiga, yaitu penyusunan jadwal. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Silakan dibuka di lembar yang terakhir. Di lembar yang terakhir, kita masuk tahap yang ketiga, yaitu tahap ketiga kalian disuruh untuk menuliskan penjadwalan, ya, penyusunan jadwal dalam membuat proyek. Tentukan harinya. Kita mulai dari hari ini, hari apa? Kamis, tanggal berapa? Yang mau nanti besok mulai pengerjaan proyeknya, silakan tulis besok harinya hari Ahad, tanggal 27. Waktunya di luar jam pelajaran. Misalkan jam 2 siang, tulis di sana jam 2 atau 14.00. Tempatnya di mana? Tulis di rumah Novia. Intinya kalian lakukan proyek ini di luar jam pelajaran. Ya, sampai nanti di sana ada kata presentasi. Kita presentasi itu sudah pasti ditentukan, yaitu minggu depan. Rabu minggu depan tanggal berapa? 1. Sudah pasti kita akan presentasi tanggal 1. Tulis hari Rabu tanggal 1. Bebas. Tentukan hari, tanggal, waktu dan tempat. Sudah ya? Baik, sebagian sudah. Kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini yaitu di mana kita belajar tentang amanah dan jujur yang telah dicontohkan oleh seorang Rasul. Yaitu di mana pembelajaran kali ini juga kita mencari tahu tentang amanah dan jujur. Sikap seperti apa itu? Setelah kita tahu, kita akan coba untuk mengajak orang, yaitu dengan cara kita membuat poster. Nah, di sini juga kita akan coba untuk merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Menyenangkan tidak? Apakah suara Bapak jelas? Materi yang Bapak pahami bisa dipahami? Apakah yang kalian inginkan dalam pelajaran berikutnya minggu depan ini seperti apa? Menyenangkan. Ya, nanti kita akan coba Bapak untuk membuatkan metode yang lebih menyenangkan lagi. Ya. Dan nanti Bapak akan tugaskan untuk penggayaan remedial di pertemuan berikutnya tentang saksi, amanah dan jujur. Nanti di minggu depan kalian akan melanjutkan dari tugas ini, poster ini, yaitu dengan mempresentasikan hasil dari proyek kalian, produk kalian. Setelah dipresentasikan, kalian akan diberikan evaluasi atau review. Yang minggu depan akan dites. Tesnya berupa tes tulis. Siapa yang nilainya di bawah KKTP, maka akan mendapatkan remedial. Kalau sudah paham, silakan LKPD-nya dikumpulkan. PM boleh dibantu. Untuk pengerjaan proyek dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi tidak ada pengerjaan proyek di jam pelajaran, apalagi di pelajarannya mata pelajaran yang lain. Silakan PM untuk menutup pembelajaran dengan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Untuk semuanya